Toleransi bisa dikatakan suatu perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Sikap toleransi bisa diterapkan pada kelompok atau golongan yang memiliki perbedaan pandangan seperti perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Adanya perbedaan dalam suatu kelompok seharusnya bisa menjadi alasan untuk saling melengkapi satu sama lainnya, bukan untuk dipertentangkan. Kami kelompok 3 telah mewawancari 5 tokoh agama dari 5 agama yang telah kami wawancarai, yaitu agama Konghucu, agama Buddha, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan agama Islam. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya dari masing-masing agama. Ini adalah hari tradisional. Masa lalu akan datang. Demi menghadap kepada kaum Konfusius. Kebijakan dia tidak berbuat negatif sewajarnya. Toleransi dalam agama Konghucu. Ilmu agama wajib ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini, agar terciptanya fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Toleransi dalam agama Konghucu diajarkan untuk melakukan kebajikan terhadap sesama, saling menerima dan memegang teguh prinsip bahwa setiap perbedaan keyakinan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Apalagi menghakimi kelompok lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan kita. Ini merupakan sabda Nabi Kongzi pada Luenyu XV40. Nah, sebagai contoh, jika ada agama lain yang ingin berkunjung ke kelenteng, hal itu sangat diperbolehkan dan juga bisa saling menyapa. Jadi, dengan adanya toleransi, setiap warga dalam suatu komunitas akan mendapatkan lingkungan yang aman, damai, serta terhindar dari konflik di dalam lingkungannya. Orang-orang untuk hadir karena sampai orang-orang pada dasarnya memang orang tua ya dari hal yang merasa apa-apa kalau kita mengenal bahwa di mana apapun yang pada orang dan sampai dekat kita bersama dalam hal sosial karena jika kita sudah mendekat diri kita dalam hal apalagi kita dalam apa keyakinan apa yang hargai Pandangan toleransi menurut agama Buddha yaitu bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi mendapatkan kesejahteraan bersama atas dasar nilai cinta kasih dan juga pengertian yang benar.
maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan perbedaan, yaitu ras, warna kulit, dan juga keyakinan. Adapun kutipan yang dipahatkan di atas prasasti batu cadas yang berbunyi sebagai berikut, yaitu janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping itu juga menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain semata-mata karena didorong oleh rasa bakti terhadap agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana bisa aku memuliakan agamaku sendiri. Dengan berbuat demikian, ia malah merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran dari orang lain. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa agama Buddha mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bagi kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena kita berada di negara Indonesia, maka umat Buddha di Indonesia diajarkan untuk bertoleransi dengan dasar Pancasila, yaitu dengan bergotong royong dan juga menghormati sesama dan membantu saling tolong-menolong. Juga menyangkut toleransi. Toleransi adalah menghargai orang apa adanya dengan latar belakang agamanya dengan tulus. Jadi tanpa harus melepaskan agama keyakinan saya. Jadi begitu makna toleransi menurut saya dan agama Katolik itu begitu. Jadi kalau kita menghormati orang lain sebagaimana adanya, termasuk juga dengan segala perbedaannya, karena kita semua berbeda ya. Meskipun kita sama-sama Katolik, tapi dengan orang lain tentu beda. Kita pribadinya juga sudah beda. Dari awal kita tercipta berbeda dengan yang lain. Yang kembar pun tetap beda kan. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu yang terberi dari awal. Maka kita tidak bisa menyangkal keberagaman. Termasuk juga keyakinan. Jadi perbedaan itu adalah asali, tidak bisa diperdebatkan. Kita memang beda. Sedangkan dari awal laki-laki dan perempuan pun sudah beda. Jadi termasuk keyakinan. Jadi kita menghargai. Kalau saya menghargai agama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, itu bukan berarti saya menyamaratakan. Kita semua beda. Jadi, tapi saya harus menghargai karena semuanya dikasih oleh Tuhan. Dan saya diajarkan untuk berbuat kasih, artinya mencintai orang lain semua sebagai ciptaan Tuhan. Itu pandangan tentang toleransi. Oke, baik. Di sini Gereja Katolik sejak awal telah berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi dengan umat beragama. Gereja sungguh mengakui juga kebenaran-kebenaran yang ada dalam agama lain, yang atas salah satu dasarnya menghantarkan umat manusia untuk menemukan Allah. Atas dasar itulah deklarasi Nostra Aetate diterbitkan. Dalam kutipan dokumen Nostra Aetate atau salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua tentang toleransi, kutipannya sebagai berikut. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog bekerja sama dengan para penganut agama lain sambil memberikan kesaksian tentang iman serta hidup peri Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan
harta kekayaan rohani, dan moral-moral serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada mereka. Itu adalah kutipan dari Nostra Aetate. Nah, jadi setiap agama mengajarkan nilai-nilai luhur toleransi sambil tetap memegang teguh keyakinannya masing-masing pada diri sendiri, dan toleransi tidak menyamaratakan semua agama. Semua balik lagi kepada kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Fondasi orang Kristen mengajarkan anak-anak mulai dari balita memperkenalkan siapa Tuhan, yaitu Tuhan punya nama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kedua, sebagai anak Tuhan Yesus tidak boleh egois, karena ada hukum Tuhan Yesus yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama manusia itu bukan hanya orang Kristen saja. Hidup, yang memiliki nyawa, yang dinamakan manusia, itu adalah saudara. Kasihlah sesamamu manusia. Jadi itu yang diajarkan mulai dari kecil. Jadi tidak ada perbedaan entah suku, bahasa maupun ras. Bagi orang percaya diajarkan kepada anak-anak. Kasih, hukum kasih itu yang terutama. Itulah yang Tuhan Yesus beri karena Dia mengasihi dunia ini. Jadi orang tua terapkan kepada anak-anak. Jadi jangan egois, harus mengasihi. Kan berada di negara Indonesia, gitu. Negara Indonesia adalah negara Pancasila, gitu. Jadi Pancasila itu kita punya Tuhan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus keadilan sosial, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perwakilan, gitu kan? Nah, gitu. Ada itu poin-poin di situ. Jadi kami mendidik anak-anak, satu, tidak egois, harus saling menghargai. Hargailah keyakinan orang. Di saat kalau kita mau hidup rukun, betul kan? Nah, kalau kita mau hidup rukun, kita saling menghargai. Jangan saling mengganggu, menghargailah apa yang menjadi iman mereka, gitu kan? Jalani apa yang menjadi tugasmu. Jadi sekali lagi hukum kasih yang selalu diterapkan bagi keluarga Kristen. Di sini saya akan menjelaskan toleransi menurut pandangan agama Kristen Protestan. Bagaimana cara menerapkan fondasi agama kepada anak usia dini menurut agama Kristen Protestan? Yaitu dengan cara ketika masih putih untuk takut kepada Tuhan, dan saat balita di sekolah minggu dikenalkan kepada Tuhan Yesus untuk tidak boleh ego, harus ada kasih sayang kepada sesama. Guru-guru juga mengajarkan doa-doa kepada anak-anak agar takut kepada Tuhan. Dan bagaimana cara menerapkan toleransi beragama Kristen Protestan ke agama lain, yaitu dengan cara mendidik anak-anak untuk tidak egois, menghargai satu sama lain, jalani apa yang menjadi tugasnya, hukum kasih yang selalu diterapkan di keluarga Kristiani. Bagaimana umat menyikapi ketika berada di lingkungan kaum mayoritas dari agama lain, yaitu dengan cara berbagi kasih, saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain. Prinsip dari agama Kristen Protestan sendiri dalam menyikapi toleransi beragama, yaitu dengan cara kasih adalah hukum Tuhan Yesus. Kita perjanjian lama ada 10 hukum, tetapi di perjanjian baru itu terdapat 2 atau Matius. 2 hukum tersebut yaitu adalah kasih kepada Tuhan, yaitu menaati kepada aturan Tuhan. Lalu yang kedua, kasih kepada sesama manusia, yaitu jangan berbuat jahat, jangan berbuat zina, dan lain-lain. Sehingga jika ada orang yang kurang akan toleransi kepada manusia yang tidak seiman, itu berarti dia belum mengerti hukum Tuhan Yesus yang diberikan. Sebagai warga negara Indonesia, toleransi dalam hal apa yang berlandaskan kepada Pancasila menurut pandangan agama Kristen Protestan,
sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa keadilan. Rasa keadilan harus ada, walau kadang ada kepada seseorang yang agamis. Itu kadang-kadang ada ego, sehingga jika ada rasa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi ada ego. Istilah bahasa Arab, toleransi itu artinya adalah tasamuh. Tasamuh itu namanya toleransi. Makna daripada tasamuh sendiri adalah kemurahan hati, satu. Nomor kedua, maknanya berlapang dada. Nomor ketiga, halus, lemah lembut, bahkan ramah. Jadi orang yang bertoleransi mesti dia berlapang dada, mesti kemudian murah hati, mesti dia menjadi orang yang halus, lembut, bahkan ramah. Kalau orang yang tidak menganut toleransi, maaf, sikapnya kasar, sikapnya keras, bahkan mohon maaf, selalu jadi orangnya selalu orang yang sombong, angkuh. Nggak pernah berlapang dada, nggak pernah menerima pendapat orang. Ini orang sudah pertanda bukan orang bertoleransi. Jadi kalau ada orang teriak-teriak toleransi, tapi maaf-maaf matanya kemudian melotot, mukanya merah, nggak halus, nggak lembut, itu bukan orang penganut toleransi. Paham nggak? Ya, jadi orang yang toleransi itu mesti lapang dada. Syekh Qardawi mengatakan bahwa toleransi itu prinsipnya cuma 4. Mana prinsip toleransi yang 4? Yang pertama, prinsip toleransi itu adalah bicara tentang keragaman. Kita ini beragam. Makanya Allah berfirman tentang ayat kebinekaan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu ayat kebinekaan. Namanya ayat keragaman. Jadi yang mendasari kita harus bertoleransi adalah apa? At-ta'addudiyah, artinya keragaman. Kalau di kita beragam suku, beragam budaya, beragam segala macam, maka menuntut kita harus bisa bertoleransi. Yang nomor kedua, prinsip toleransi itu dibangun adalah al-waqi bil ma'isyatillah. Bahwasanya perbedaan itu bukan kehendak manusia. Perbedaan itu sunnatullah. Allah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu nggak ada yang sama. Sekalipun dari rahim yang sama, sekalipun dari keluarga yang sama, tapi maaf, diciptakan berbeda-beda. Maka bahwasanya kita harus bertoleransi, alasannya adalah semua terjadi perbedaan bimasyiatillah, berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Saya Hernita akan merangkum hasil wawancara pemuka agama Islam dengan tema toleransi. Makna toleransi adalah kemurahan hati, berlapang dada, lemah lembut, dan ramah. Menurut Syekh Qardawi, prinsip yang harus dimiliki dalam membangun toleransi ada 4 pilar, yakni keberagaman, perbedaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, persamaan sumber keturunan yakni keturunan Nabi Adam, dan kemuliaan sebagai manusia. Menerapkan fondasi agama kepada anak usia dini dengan cara wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak usia dini. Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengajarkan anak menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Bagaimana menyikapi toleransi beragama apabila umat Islam berada dalam lingkungan mayoritas? Nabi tidak pernah memaksakan kaum agama lain untuk masuk memeluk agama Islam. Saat berada dalam lingkungan mayoritas,
Islam tidak pernah menindas minoritas. Umat Islam wajib menjaga dan melindungi kaum minoritas yang hidup berdampingan. Islam bukan agama perang, Islam ingin selalu berdampingan dan hidup damai. Ayat yang menggambarkan toleransi dalam agama Islam diantaranya ialah surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman dan surat Al-Kafirun tentang toleransi.